Pagi anak-anak, ayo belajar bersama. Pelajaran 1, subtema 1 dan tema 2, yaitu kita akan belajar tentang sumber daya alam, sumber energi matahari, serta kita akan belajar tentang memahami gagasan pokok pada teks bacaan. Diulangi lagi untuk materi pelajaran, yaitu sumber energi matahari, sumber daya alam, dan gagasan utama pada teks bacaan. Bisa kalian lihat di gambar berikut ini. Di situ ada matahari, ada sumber daya alam, ada juga jagung. Dan kalian tahu nggak apa itu matahari? Sumber energi panas matahari berasal dari radiasi matahari kepada bumi. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar. Matahari menghasilkan dua jenis energi, yakni energi cahaya dan juga energi panas. Dan keduanya juga dapat dimanfaatkan untuk berbagai aktivitas manusia serta aktivitas tumbuhan untuk fotosintesis. Kita akan membahas peranan matahari bagi kehidupan bumi. Jadi peranan matahari bagi kehidupan di bumi yaitu seiring dengan perputaran bumi pada porosnya. Matahari membuat terjadinya siang dan malam. Yang kedua yaitu dengan kemiringan posisi bumi saat melakukan revolusi, matahari mengakibatkan terjadinya 4 musim di belahan bumi utara dan selatan, yaitu musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim semi. Yang ketiga yaitu berperan pada proses fotosintesis, sehingga semua tumbuhan baik di darat dan di laut dapat hidup, berkembang biak, dan membuat cadangan makanan untuk dikonsumsi hewan dan tumbuhan. Kalian bisa lihat di gambar berikut, yaitu peranan sumber energi matahari secara lengkap. Pada intinya, peranan matahari ini sangat berpotensi tinggi untuk kehidupan manusia ataupun tumbuhan di muka bumi ini. Adapun juga manfaat energi matahari dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya yaitu kalian lihat terlebih dahulu apakah gambar ini termasuk manfaat dari energi matahari dalam kehidupan sehari-hari. Ya, benar sekali. Ini adalah manfaatnya energi matahari dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dapat menghasilkan energi listrik dan ramah lingkungan. Untuk yang kedua yaitu manfaat energi matahari, yaitu untuk mengeringkan tanah, untuk menghidupkan tanaman tertentu. Ada juga untuk, ini salah satunya kehidupan sehari-hari untuk kita semua, yaitu dapat kita lihat pada gambar mengeringkan. Selanjutnya kita akan masuk ke materi kedua, yaitu membahas tentang sumber daya alam. Apa sih yang dinamakan sumber daya alam? Jadi sumber daya alam yaitu merupakan segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia. Jadi untuk jenis sumber daya alam yaitu ada berapa jenis sumber daya alam? Jadi sumber daya alam itu ada 2 jenis. Ada sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam tidak dapat diperbarui. Contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui yaitu ada tumbuhan, ada juga hewan, dan ada juga sinar matahari, angin, dan air. Sedangkan untuk contoh sumber daya alam tidak dapat diperbarui yaitu, coba kita lihat, ada emas. Yang kedua yaitu tembaga. Ada juga minyak bumi dan besi. Mengapa demikian dinamakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui? Karena jumlahnya sangat terbatas. Untuk menghasilkan minyak bumi diperlukan waktu yang sangat lama. Oleh sebab itu kita harus hemat menggunakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui.
Jadi ketika penggunaan sumber daya alam yang berlebih akan memengaruhi kehidupan manusia, jadi kita harus. Untuk materi yang terakhir, mari kita mencermati gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam cerita teks Kisah Ali Si Biji Energi. Jadi, untuk Kisah Ali Si Biji Energi, mari kita baca, yaitu di sini ada sebuah teks, aku Ali si biji energi. Aku menanam biji-biji energi di sebuah ladang yang luas di peternakanku. Saat matahari bersinar, ada energi pada cahaya matahari. Cahaya matahari membantu biji-biji tumbuhanku menjadi tanaman-tanaman yang tinggi. Tanaman-tanamanku menyimpan energi itu di dalam akar, batang, daun, dan butiran biji yang baru. Dengan segera aku akan tumbuh tinggi dengan daun-daun yang lebar dan biji-biji yang baru. Kamu bisa memasak dan memakan aku supaya kamu memiliki energi. Energi itu akan membantumu tumbuh, bergerak, dan berpikir. Itulah aku, Kisah Ali Si Biji Energi. Jadi pada gagasan pokok, yaitu kalian dapat mengulas kembali apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kedua gagasan tersebut berfungsi untuk menjelaskan isi dari sebuah teks. Gagasan pokok merupakan inti atau ide utama dari sebuah paragraf yang kemudian dikembangkan menjadi paragraf utuh. Sedangkan gagasan pendukung adalah tambahan informasi untuk mendukung gagasan pokok. Jadi kalian bisa cek langsung teks dan baca Kisah Ali.